Oke, selamat siang para sahabat netizen. Salam dari Belanda lagi, dan kali ini saya berada di Haarlem, ya, di kota Haarlem. Dan dalam postingan ini dulu saya sudah bercerita sedikit tentang satu tempat kos Tan Malaka di Haarlem. Nah, kali ini saya ingin bercerita untuk kanal kita ini sekolah bekas Tan Malaka belajar di kota Haarlem. Mari kita saksikan para sahabat netizen. Oke, para sahabat netizen, kita tahu bahwa Tan Malaka pada tahun 1913 pergi ke Belanda untuk melanjutkan studinya atas rekomendasi salah seorang gurunya, yaitu Bapak Horensma. Dan kita tahu bahwa pada akhirnya Tan Malaka berhasil sekolah di sini, dan inilah sekolah tempat Tan Malaka belajar pada tahun 1913 sampai 1916 paling tidak, ya. Nah, nama sekolahnya adalah seperti kita lihat di sini, Rijkskweschool voor Onderwijzer. Ya, sering juga disebut sebagai Haarlemse Rijkskweschool voor Onderwijzer, yang berarti sekolah sekolah untuk mencetak guru, ya. Nah, di sini Tan Malaka belajar bersama teman-temannya pada tahun 1913, ya, ketika dia sampai di Belanda. Nah, bangunan ini masih seperti semula, tentu saja di dalamnya dirombak, tapi bentuk luarnya tetap masih seperti ini. Tadi saya berbicara dengan petugas di sini bahwa bangunannya dari tampak luar masih tetap, ya, seperti ini. Rijkskweschool voor Onderwijzer Haarlem, ya. Nah, sekolah ini dibangun dibangun pada tahun 1862 menurut catatan yang kita temukan, dan terus berkembang dan menerima banyak murid. Tapi murid-murid dari Hindia Belanda, setahu saya hanya 2 yang pernah bersekolah di sini, yaitu Sultan Kasayangan Saripada dari daerah Batak, dari daerah Tapanuli, yang kita tahu menjadi salah seorang atau penggagas atau pendiri Perhimpunan Hindia. Dan yang kedua adalah Tan Malaka. Nah, menarik sekali bahwa Tan Malaka akhirnya bersekolah di sini. Nah, sekarang sekolah ini, bangunan ini masih merupakan sebuah sekolah, dan jadi Christelijk Eerste Christelijk Lyceum Haarlem. Nah, disinilah Tan Malaka bersekolah. Kita tahu dari banyak catatan yang sudah dibuat, termasuk tentunya dari sejarawan kita Hari Puze, bahwa Tan Malaka cukup aktif di sini. Dia ikut dalam grup musik, dalam bermain biola dan lain-lain, tetapi juga berolahraga. Nah, tapi karena dia sering sakit-sakitan, kegiatan-kegiatan tersebut sering dia kemudian dia tinggalkan, ya. Dia berfokus kepada membaca buku, apalagi ketika dia tinggal di Jacobijnenstraat 7 Road, ya. Di bawahnya ada toko buku yang sering disambanginya untuk mendapatkan kesempatan membaca buku gratis. Tapi di sekolah dia sering berdiskusi
dengan para teman sekelasnya, terutama mengenai kemerdekaan negerinya ya, Indonesia yang waktu itu dijajah Belanda. Nah, kita tahu bahwa dari catatan beberapa orang, termasuk dari Profesor Isjur Karsten, Profesor Onderwijskunde, Profesor ilmu pendidikan di Belanda, mengatakan dalam artikelnya yang bisa Anda temukan di internet bahwa Malaka juga sering berolahraga renang, meskipun katanya cara berenangnya sedikit seperti cara berenang anjing ya. Nah, tentu saja karena Malaka belajar berenang di sungai ya, di Suliki sana, dengan gaya, saya pun dulu waktu kecil menggunakan cara seperti itu untuk berenang ya, gaya kodok namanya itu. Nah, dan pada tahun 1916 ya paling kurang ya, Malaka mendapatkan semacam diploma dengan nilai baik, dan beberapa tahun kemudian dia masih tinggal di sini dan melanjutkan studinya, tapi kemudian dia pulang ke tanah air ya, ke Hindia Belanda, ke Indonesia untuk melanjutkan perjuangannya, karena dia mendapat inspirasi dari kehidupan orang-orang di sini, buruh-buruh di kota Haarlem ini. Dia mendapat inspirasi bahwa kaum tertindas harus dibela ya. Nah, kita tahu bahwa Malaka kembali ke tanah air dan menjadi salah seorang pemikir bangsa kita yang sayang sekali nasibnya tidak baik karena perbedaan ideologi yang begitu tajam di antara para pemimpin kita pada masa itu. Malaka terbunuh pada tahun 1949 di Jawa Timur ya. Nah, para sahabat netizen, sekali lagi inilah Rijkschool for Onderwijzers, di mana Ibrahim Datuk Tan Malaka pernah bersekolah. Ya. Jika Anda pergi ke Belanda, singgahlah di kota Haarlem yang cantik ini, dan silakan berkunjung ke sekolah, kebangunan sekolah ini yang tidak begitu jauh dari stasiun, naik bus nomor 50 ya, Rijkschool for Onderwijzers, di mana Tan Malaka pernah bersekolah pada 1913 sampai 1916. Oke, para sahabat netizen, demikian dulu laporan dari saya dari Haarlem, dan sampai jumpa dalam postingan-postingan berikutnya. Tetaplah bersama kanal ini untuk mengetahui aspek-aspek sejarah dan budaya yang terkait dengan Indonesia yang ada di Belanda. Salam dari Haarlem.